Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Metal Marketer. Lu sering denger kan bahwasanya musik metal itu musik setan, musik iblis. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang nyiptain narasi tersebut? Apakah benar itu dari band-band metal atau ada campur tangan gelap yang bermain di balik layar, seperti CIA ataupun Illuminati? Musik metal kan sering banget ya dijadikan kambing hitam, dibilang sesat, iblis, ataupun agen Illuminati. Hari ini kita nggak cuma bahas tentang musik ya, kita coba masuk ke akar konspirasi. Mulai dari Illuminati, CIA, dan bagaimana dua entitas tersebut disangkut pautkan dengan dunia musik, khususnya musik metal. This is the last song for tonight. This is satanic black metal in Oke, by the way, apa sih Illuminati itu? Nah, Illuminati itu bukan sekedar simbol mata satu di kaos band ya. Mereka ini itu memang beneran ada dulu. Dan Illuminati ini itu didirikan pada tahun 1776 di Batavia oleh Adam Weishaupt. Nah, sebenarnya tujuan mereka ini di awal itu untuk mengedukasi masyarakat, terkhususnya melawan dogma gereja dan menyebarkan pemikiran yang rasional. Tapi karena sifatnya itu rahasia dan pengaruhnya itu sangat besar, mereka dicap sangat berbahaya waktu dulu. Akhirnya dibubarkan pada tahun 1785. Nah, mulai saat itu Illuminati ini berubah jadi legenda urban. Teori konspirasi bilang mereka ini tetap hidup, kemudian bersembunyi di balik organisasi besar, elit global, sampai masuk ke industri hiburan. Nah, ini juga katanya ada hubungannya dengan CIA ya, Central Intelligence Agency, yang waktu itu dibentuk pada tahun 1947 ya di Amerika Serikat. Nah, tugas utamanya itu ngumpulin intelijen, melawan komunisme. Dan pada waktu itu kerjaan mereka ini nggak berhenti di medan perang aja ya, tapi mereka juga ikut di perang budaya. Contoh paling gila, yakni ada proyek MK Ultra. Nah, ini nih eksperimen manipulasi pikiran pakai LSD. Kemudian ada operasi Mockingbird, yang mereka ini tuh tugasnya merekrut jurnalis buat nyebarin propaganda di media. Ya, merekrut jurnalis buat nyebarin propaganda di media. Dan CIA ini itu ngerti satu hal penting ya. Untuk mengatur budaya, mengatur dunia, mereka itu masuk ke dunia musik. Nah, waktu Perang Dingin, musik dijadikan sebagai alat propaganda, guys. Waktu Perang Dingin ya. Seperti jazz dan rock itu dipakai oleh Amerika buat nunjukin kalau mereka lebih bebas daripada negara komunis. Dan fakta mengejutkan bahwasanya CIA ini pernah mendanai konser jazz keliling Eropa lewat organisasi bayangan. Dan mereka paham betul kalau musik ataupun lagu itu tuh lebih ampuh daripada peluru. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya dulu mereka itu pernah menggunakan musik jazz untuk perang, nah bisa jadi itu masuk juga di musik metal, guys. Seperti yang kita ketahui bahwasanya simbol Illuminati itu banyak banget di band-band metal ya. Seperti mata satu, piramida, tanduk iblis, pentagram, angka 66, dan semacamnya. Dan contoh bandnya itu seperti Slayer, liriknya itu tentang kekuasaan gelap. Kemudian ada Tool, eksplorasi spiritualitas dan rahasia semesta. Kemudian ada Ghost, panggungnya itu kayak ritual okultis. Dan Iron Maiden, yang albumnya itu dengan tema Antikristus, kiamat, dan sejarah gelap. Pertanyaannya, apakah ini bukti dari keterlibatan Illuminati atau cuma estetika untuk kejual aja ya guys? Jawaban jujur ya,
mungkin bisa kedua-duanya. Karena simbol-simbol ya, itu sangat kuat daya tariknya ya. Dan juga di dalam marketing, sebuah kontroversi itu adalah sama dengan atensi. Konser ataupun ritual massal. Nah, festival-festival besar ya, bahkan di luar metal pun, itu sering banget pakai visual okultis. Contoh Grammy 2023 ya, itu perform Sam Smith bertema iblis. Kemudian ada Super Bowl, itu formasi panggungnya itu ada mata satunya. Kemudian Burning Man, ini ada semacam upacara api simbolik guys. Kalau di metal itu memang lebih eksplisit ya. Kayak misalnya panggung black metal, itu sering banget dikemas dengan kayak ritual-ritual seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, apakah itu beneran seperti pemujaan atau hanya sekedar parodi budaya? Tapi yang pastinya ya, konser metal itu sering dimaknai lebih dalam dari sekedar musik. Nah, media ini sering banget ya jadi alat untuk framing. Apalagi media tuh sering banget ya membuat headline-nya yang ya agak-agak parah ya. Contohnya ya, headline-nya itu seperti remaja pundir akibat dengerin musik metal. Nah, itu sering banget tuh ada di media-media tuh. Kemudian banyak juga headline dari sebuah media itu menulis bahwasannya band metal ini diduga melakukan pemujaan setan. Band metal ini konser pemujaan setan terbesar dan semacamnya ya. Itu banyak ya media-media yang terlalu lebay dalam membuat sebuah headline. Dan mereka itu nggak ngebahas tentang mental health-nya ya, ataupun dari sisi keluarganya, ataupun dari sisi tekanan sosialnya. Dan mereka hanya menyalahkan musik metalnya aja. Kan kocak ya. Dan hal ini itu tuh mirip dengan pola dari CIA. Mereka mengandalkan persepsi lewat framing narasi. Dan hal ini, makin musiknya itu mengkritik sebuah sistem, itu makin dicap ataupun dituduh sebagai sesat. Padahal itu bisa jadi hanya sekedar ekspresi kemarahan mereka terhadap ketidakadilan. Dan beberapa musisi yang sering dituduhkan sesat ya, itu pernah ngomong ya secara gamblang bahwasanya seperti Marilyn Manson itu, ini semua hanya sekedar teater ya, dan gua bukan iblis. Itu Marilyn Manson. Kemudian ada Ozzy Osbourne, katanya gua cuma sekedar entertainer, bukan pemuja setan. Itu dari Ozzy Osbourne. Kemudian dari Corey Taylor ya, Slipknot. Nah, dia mengatakan bahwasanya orang butuh kambing hitam, dan musik gua ya memang gampang disalahin. Nah, dari situ ya artinya musisi-musisi tersebut itu tuh sadar ya bahwasanya mereka ini dijadikan sebagai simbol ketakutan. Tapi justru itu yang bikin musik mereka ini laku. Karena konspirasi ini memang terkadang jadi alat sebuah promosi. Banyak teori yang bilang ya bahwasanya Illuminati ini bukan organisasi fisik, tapi jaringan elit yang ngendaliin sistem. Dan CIA itu jadi alat buat mengeksekusikannya. Tapi kita juga harus hati-hati ya, nggak semua yang pakai simbol kayak mata satu tersebut itu sebagai agen rahasia ya. Kadang mereka itu menggunakan seperti itu tuh untuk sekedar brandingan aja. Dan kita bisa bedakan juga ya, mana fakta, mana fiksi. Tapi jangan juga dianggap semuanya ini hanya sekedar fiksi ya. Soalnya ada juga yang kenyataannya. Karena sebagian itu udah ada buktinya ya, udah terbukti. Kenapa musik metal itu selalu dijadikan sebagai korban? Nah, itu tuh karena ya, yang pertama itu musiknya gelap dan juga musiknya itu keras. Kemudian yang kedua, liriknya itu penuh dengan kritik sistem ya, mengkritik sistem yang ada di negara mereka. Kemudian yang ketiga ya, terkadang ya visualnya itu lebih konfrontatif ya. Dan itu semua bikin takut orang-orang yang pengen stabilitas. Jadi ya musik metal yang disalahin. Padahal sebenarnya musik metal itu banyak banget menyuarakan tentang hal-hal kejujuran, kemarahan, dan keresahan yang valid ya. Dan mereka juga terkadang menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negara mereka masing-masing. Oke, Illuminati dan CIA itu mungkin ada ya, mungkin juga nggak seperti yang kita bayangkan. Tapi di sini yang jelas, musik itu bisa dipakai sebagai senjata. Dan persepsi itu bisa direkayasa. Musik metal itu bukan musuh, tapi bisa dijadikan musuh kalau mereka dianggap mengancam sistem. Dan Illuminati ya, mungkin mereka ini bukan kumpulan orang-orang dengan jubah hitam di ruang rahasia ya, tapi ide bahwa ada sistem tak terlihat yang ngatur semuanya, dan itu yang bikin orang tuh resah. Musik metal ini ngajarin gua itu ya buat mikir bebas ya. Tapi makin lu mikir bebas, itu sebenarnya ya makin lu sadar ya bahwasanya lu hidup di dunia ini itu ya sebenarnya nggak bebas guys.
Oke, demikian video gue. Kalau lu suka jangan lupa like dan subscribe ya. Ataupun kalau misalnya ada kesalahan dari yang gue sampaikan, lu bisa koreksi di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.